Siap menerima pelajaran hari ini anak-anak? Siap. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Anak-anak masih ingat pembelajaran kali ini lalu? Masih. Ya. Pembelajaran tentang apa anak-anak? Rangkaian seri dan penemuan listrik. Rangkaian seri dan penemuan listrik. Rangkaian seri itu apa anak-anak? Rangkaian seri dan rangkaian senjata. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Siapa yang mau doa? Elsie pimpin kita dalam doa. Mari kita tenangkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Lindungilah agar kami bisa mengerjakan soal yang Kau berikan. Demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih untuk Elsie karena sudah memimpin kita dalam doa. Tepuk tangan untuk Elsie dulu. Anak-anak supaya lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada hitungan ketiga kita mulai ya. Siap? Siap. Anak-anak kita berdiri semua. 1 Nusa, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa. Bangsa apa kita? Siapa tahu? Messi? Bangsa Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk Messi. Satu bangsa. Untuk itu kita mencintai bangsa kita dengan rajin belajar. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, setelah membaca teks tentang penemuan televisi, anak-anak mampu menjelaskan informasi penting tentang penemuan televisi secara tepat. Yang kedua, setelah menggali informasi dari teks yang dibaca, anak-anak mampu membuat peta pikir secara tepat. Yang berikut, setelah menyimak video tentang cara merangkai rangkaian listrik paralel, anak-anak dapat membuat rangkaian listrik paralel secara tepat. Yang berikut, setelah membaca teks penemuan televisi yang disajikan, anak-anak mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang IT pendidikan secara tepat. Nah, agar kita lebih paham, mari kita simak bacaan berikut. Rapi, tolong baca. Usahakan suara jelas kalau teman-teman tahu. Dengar. Si kotak ajaib. John Lady Bain lahir di Skotlandia. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik.
Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Ya, terima kasih untuk tadi yang sudah membaca. Nah, setelah kita menyimak, mari kita menggali informasi penting yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Nanti cara-cara menggali informasi seperti ini. Satu, baca dan dengarkan teks eksplanasi dengan seksama. Bisa? Jadi pertama itu kita baca dulu, baca dengan seksama. Lalu kita dengarkan dengan seksama. Yang kedua, kita menentukan topik dari teks tersebut. Topik dari teks tersebut. Yang kedua, kita menentukan informasi penting dari teks tersebut. Struktur dari teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, pernyataan penjelas. Yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru sudah buat dalam bentuk LKPD. Silakan dikerjakan ya. 5 menit dari sekarang. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Jadi pertama isi pada bacanya, baca baik-baik dulu dengan seksama, kemudian tentukan dia punya topik, kemudian tentukan informasi penting dari teks tersebut. Anak-anak, mari kita bahas sama-sama. Topik masalahnya adalah Penemuan televisi. kemudian deret penjelas ada di paragraf kedua. Prinsip kerja televisi adalah sebuah sambungan dari suara. Iya. Jadi deret kedua, paragraf kedua adalah deret penjelas. Prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Pada paragraf ketiga adalah kesimpulan atau pesan penulis. Kesimpulannya apa anak-anak? Televisi adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai penemuan televisi pada komunikasi Iya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Anak-anak, setelah kita menggali informasi tentang penemuan televisi, nah, mari kita buat peta pikir tentang manfaat televisi dalam bidang iptek dan pendidikan. Ya. Duduk dalam bentuk kelompok, baik. Buat beda. Ini 4 orang di sini, 4 orang di sini. Ya. Oke. Dua meja saja, 2 meja saja. Ya, semua kelompok harus aktif supaya pekerjaan cepat selesai. Ya, lihat. Acara di televisi banyak kok. Ya. Seperti apa saja? Cerita, Agus, Agnes, apa lagi? Berita, apa lagi? Kartun, apa lagi? Sinetron, sinema, benar toh? Siapa yang belum ada di televisi?
Angkat tangan. Nah, pasti sering menonton acara televisi. Acara di televisi itu ada yang membawa dampak positif, tetapi ada juga yang membawa dampak negatif. Ya. Sekarang dalam kelompok anak-anak kerjakan seperti bagan yang ada di LKPD. Ini LKPD-nya. Mulai. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, mari silakan. Mari kita ngobrol. Ya. Nah, mari kita sama-sama periksa hasil kerja kalian. Ya. Beragam acara di televisi salah satunya adalah hiburan. Dampak positifnya apa? Sebagai sarana hiburan, Sebagai sarana hiburan seperti sinetron, kartun, olahraga dan lain-lain. Benar tidak anak-anak? Benar. Dampak negatifnya banyak sinetron yang pornografi, kekerasan dan percintaan yang tidak cocok untuk anak-anak. Benar tidak? Benar. Percintaan ini cocok untuk kamu atau tidak? Tidak. Iya. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak positifnya Dengan teknologi memudahkan kita Dengan mudah akses berita atau ilmu pengetahuan. ya, dengan teknologi memudahkan kita untuk mengakses berita atau ilmu pengetahuan. Benar tidak? Benar. Contohnya kalau kita kesulitan dalam mengerjakan soal, kita menggunakan Google. Benar tidak? Benar. Dampak negatifnya menyalahgunakan teknologi punya cara seperti menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan seperti membajak, meneror dan lain-lain. Bagian pendidikan, dampak positifnya yang pertama Kepentingan pendidikan seperti ruang belajar, edukasi, dan menambah wawasan. ya, banyak acara di televisi seperti ruang belajar, edukasi yang menambah wawasan kita seperti ruang guru dan lain-lain. Dampak negatifnya Kadang-kadang masih dengan belajar ya, banyak anak-anak yang asik menonton sampai larut sehingga prestasi belajar menurun. Kalau nonton berlarut-larut, tidak kerja PR, otomatis nilai tidak ada. Kalau nilai tidak ada, otomatis tidak naik kelas. Benar tidak anak-anak? Benar. Semua anggota kelompok harus berdiskusi untuk menemukan jawaban sehingga pekerjaan bisa cepat selesai. Anak-anak, televisi membutuhkan listrik atau tidak? Benar. Supaya bisa menyala, televisi membutuhkan listrik. Ya. Di dalam rangkaian televisi terdapat juga rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Ya, berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu disusun lurus atau sejajar. Kalau rangkaian seri, salah satu lampunya padam, maka semua lampunya padam. Tetapi kalau rangkaian paralel disusun secara berderet. Ya. Kemudian salah satu lampunya padam, yang lain tetap hidup. Tapi yang lain tetap hidup. Kalau salah satu lampu yang
dipadamkan dan semuanya padam. Itu rangkaian listrik seri. Bisa? Kemudian kita amati komponen-komponen di sini digambar. Perhatikan. Terdiri dari apa saja komponen ini? Yang pertama ini. Lampu. Ya. Bola lampu. Kemudian yang di sini? Kabel. Ini. Fitting. Ya, dudukan lampu. Kemudian yang ini? Kabel. Ini kabel. Yang ini? Baterai. Ini? Kabel. Ya. Kemudian yang ini? Ini. Stop kontak. Stop kontak atau saklar. Ya. Kemudian masing-masing komponen ini harus dirangkai menjadi satu supaya sempurna toh? Ya. Kalau salah satu komponen tidak ada, maka tidak sempurna. Lampu tidak akan bisa menyala. Contohnya kalau baterai tidak ada, lampu nyala tidak besi? Tidak. Ya. Ya, yang pertama ini saklar atau tadi bilang stop kontak. Fungsinya adalah latu. Saklar fungsinya memutuskan dan menyambung arus listrik. Ya. Perhatikan, di sini ada tanda seperti sapi. Ya. Itu untuk menghidupkan. Pernah lihat di kamu punya rumah? Benar. Ya. Jadi kalau kita pakai ini untuk menghidupkan. Tekan tombol ini berarti kita menghidupkan atau menyambung arus. Kemudian seperti nol ini berarti kita memutuskan atau mematikan. Bisa? Bisa, Pak. Pernah lihat ini dong? Nah. Ya. Yang berikut. Ini bola lampu. Nah, perhatikan. Ini bola lampunya, yang ini dudukannya. Kemudian yang lubang ada dua ini untuk apa gunanya? Menyambung kabel. Messi kuat? Menyambung kabel. Bagus, tepuk tangan untuk Messi. Ya. Jadi ini gunanya untuk menyambungkan kabel. Lampu berfungsi untuk Mengubah listrik menjadi cahaya. ya. Yang dihasilkan oleh lampu ini adalah cahaya. Karena mendapat energi listrik, maka lampu punya fungsi adalah mengubah listrik menjadi cahaya. Kemudian gambar di sana apa anak-anak? Baterai. Iya, baterai. Nah, gunanya adalah sebagai sumber arus listrik. Ini kabel fungsinya? Iya. Arus listrik itu mengalir melalui kabel. Bisa? Bisa. Kemudian selotip. Pernah lihat ini? Benar. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk kabel yang Iya. Selotip kabel itu fungsinya untuk menutup sambungan kabel dan merekatkan media yang tidak rata. Jadi ketika kita sudah kupas kabel yang untuk menyambung, harus kita bungkus dengan selotip agar tidak mudah koslet. Yang berikut, potongan kardus dan gunting. Potongan kardus fungsinya untuk iya, potongan kardus berfungsi sebagai media atau alas menempatkan semua komponen. Kemudian di sana ada gunting lagi. Gunting fungsinya untuk iya, supaya rapi. Kita menggunakan gunting untuk menggunting. Ya. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati semua komponen itu, nanti Pak Guru akan beri kamu satu tugas proyek. Nanti dikumpulkan pertemuan kali berikutnya. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama simak video merangkai rangkaian listrik paralel. Tetapi dalam bentuk kelompok itu sudah seperti ini. Bisa? Bisa, Pak. Akan membuat rangkaian. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 baterai,
Lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting. Lalu ada lampu dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir adalah saklar. Kali ini kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan dua baterai dan merekatkannya dengan selotip dengan erat. Lalu seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan saklar di mana, lalu lampunya di mana. Di sini rangkaian paralelnya bersama menggunakan dua lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari dua lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan yang disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Setelah kita menyimak video, maka dari perlu sampaikan kita akan membuat sebuah tugas proyek. Nanti dalam bentuk kelompok ini kamu membuat satu rangkaian paralel secara sederhana. Alat dan bahannya seperti tadi. Bisa? Ya. Kemudian supaya lebih mudah, ketua kelompok langsung membagi kepada anggotanya bawa alat atau komponen apa saja. Seperti contohnya Messi, dia bawa apa? Lampu. Pirlo bawa baterai dan lain-lain. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Yang kita sudah pelajari hari ini adalah Rangkaian seri dan buat rangkaian apa lagi? Kemudian pengaruh televisi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita sama-sama rangkumkan. Ditulis ya, dicatat rangkuman yang ada di sana. Masing-masing catat. Rangkuman yang pertama adalah teks eksplanasi ilmiah. Rangkuman yang berikut, dampak atau pengaruh adanya televisi.